好，大家都能听清楚我的声音吗？Ya, bisa kedengaran jelas suara saya ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. 欢迎大家参加今天的课程。selamat datang ya di kelas hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Sambil saya share ya bahan kita hari ini. 好，大家今天早上都用餐了吗？Ya, teman-teman pagi ini sudah pada sarapan? Oke ya, 大家可以在评论区跟我交流ya. Teman-teman boleh berinteraksi di chat untuk menjawab pertanyaan saya. 然后大家还记得吗？我们最后一次是到哪了？teman-teman masih ingat terakhir kita sampai di mana ya? Halaman berapa? Oke, 清楚呀，OK，好的，jelas ya。好，谢谢大家的反应。ada Cilina ya, 老师班长早上好ya, ketikannya juga sudah benar ya. 清楚，对，ketikan 清楚nya juga sudah benar. 然后 ada Ibu Judi juga, Ibu Judi 早上好，老师和班长呀。再来是Ibu Ita, 老师早上好ya. Wah, ketikannya sudah benar semua. Ada Ibu Yati juga sudah hadir ya. ada Ibu Leni, 大家好，早安老师呀，早上好，早安都可以呀。Dua-duanya boleh kalau ini ya. 再来是Ibu Yati juga ya. 老师早上好，还没用餐是吧？Ya, masih belum makan ya katanya ya. Baik, kalau Pak Amin 用餐了，sudah makan. Baik, 再来是Ibu Tessa，是一样的粥，是一样的粥，bubur yang sama maksudnya dengan huruf Mandarinnya. Oke, baik ya. 再来是Ibu Judy 说我用餐了，好的。Ibu Lucy 还没Ibu Ita 吃了，您呢？哦，我也吃了呀，谢谢你呀。Oke, 用餐了，您呢？我也吃了啊。Ada Pak Andreas Halim sudah hadir juga. Bu Leni boleh jawabnya 我还没用早餐jadi ada kekurangan sedikit ya. 我还没 jadi saya masih belum ya, jadi kurang hai 还没有 ya boleh 还没有吃 kita perlu kata kerja Bu ya, 吃早餐ya. Oke, ada 和杨和对吗？早安老师，早安ibu. 再来 ada Bu Nani juga ya, sudah hadir juga. 他说我还没有吃 ya boleh ya. Kalau 我还没吃，我还没有吃都可以。没有itu dia boleh ya, karena sebenarnya 没 adalah singkatan dari 没有, tapi perlu kata kerja ya, 吃 atau 用。好，谢谢大家的反应，terima kasih buat responnya。大家还记得吗？我们星期天的课到了哪儿？Teman-teman masih ingat yang cuma ikut hari Minggu? Kita terakhir sampai di mana? 是不是到了生词？apakah sampai di kosakata? 我看一下啊，是不是到了第5课的生词？Apakah sudah sampai di kosakata lesson 4? Atau masih di bagian pinyin yang halaman 20 ya, 20页。大家还记得吗？因为我们放长假，所以可能很久没有开这个教材，所以大家都忘了是吧？Ya karena lumayan ya jedanya ada kita break 2 minggu ya kayaknya ya. Jadi teman-teman sepertinya lupa ya sampai di mana. 对了，首先呢，我要祝穆斯林的同学们开斋节快乐ya. Jadi pertama sekali sambil tunggu teman-teman ya, saya mau ucapin
Selamat Hari Raya buat teman-teman kita yang Muslim ya. 我祝大家身体健康、平安、幸福、快乐ya. Jadi saya ucapin ya semoga semuanya sehat, dilancarkan, bahagia. Oke, 然后也祝大家可能大家还在放长假，对吧？放长假. Kita udah belajar kosakata 放假. 放假 itu libur. 放长假 itu artinya liburan panjang ya. Mungkin teman-teman masih dalam masa liburan panjang. Fang chang jia. Kita sudah dapat kosakata fang jia, 对吗? Liburan atau berlibur. Nah, chang di sini artinya panjang. Jadi ada satu istilah fang chang jia, liburan panjang ya. 有的可能大家还在放长假，所以也祝大家假期愉快，假期愉快都 have a nice holiday ya. Oke, saya punya tempat kosong di sini. 假期愉快，愉快 itu menyenangkan ya. Kayak saya sering pakai 周末愉快, have a nice weekend. 愉快 itu menyenangkan. 假期 ini adalah masa liburan. 假 dari 放假的假, ya kan? Terus 期 dari mana? Dari 星期的期, 星期一、星期二的期. 假期 jadi masa liburan, waktu liburan ya. 愉快 menyenangkan. Silakan yang mau catat dan screenshot ya. 所以我也祝大家假期愉快ya. Masa liburannya menyenangkan. 好，我们看一下啊。最后kata Cilina catatan saya tanggal 9 April berhenti di pinin. Oke, an he ang. Oh, 所以不是这一页, bukan halaman 21 ya. 好, saya tunggu teman-teman yang mau screenshot sebelum saya maju naikin ke atas. 到学拼音 TAN dan TANG ya. Oke, baik. Saya lihat dulu. 是摊和汤. Oke ya, kalau dibaca nada satu ya. 谢谢 Bu Lina ya. Oke, kalau gitu saya maju ke atas. 到了拼音对吗？我们看一下啊。安和昂。Oh, oke, 好. 谢谢 Cilina sama Bu Lina. Oh, dua-duanya sama ya. Oke, baik. Berarti sampai di halaman 14 页, halaman 14. Teman-teman bisa lihat, berarti terakhir kita sampai di sini ya. Kalau dari keterangan yang ada. 早上好，老师，我现在一边家务一边做家务. Iya, jadi 家务 itu adalah kata benda, Bu. Jadi perlu ditambahkan kata kerja. Baik, saya sambil tulis, mungkin bisa jadi kalimat tambahan ya buat teman-teman semua karena bagus. Oke, ini yang hari Minggu kemarin ya. Hari Jumat kemarin. Oke, saya tulisin kalimat yang masuk. Jadi kalau kalimatnya Bu Lina, dia bilang, 我现在一边. Ini Bu, harus tambahin kata kerja di sini, terus baru jauh. Jauh ini ya pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, dan lain-lainnya ya. Nah, tapi ini kata benda, jadi perlu ditambahkan 做. Ini verb, kata kerja ya, melakukan, mengerjakan. 我现在一边做家务一边上课. 好的，没关系啊，可以听课 ya, bisa sambil dengerin kelas ya. 上课. Wah, hebat ya, Bu Lina ya. 好, 不客气Bu Lina ya, jadi tambahin 做. Kemudian tadi sekilas saya lihat ada pop-up chat sebelum keterangan ini. Oh, 用. 用 itu kata kerja Bu Leni. Jadi 用 ini dari 用餐, makan.
Ini kata kerja ya, makan. Jadi tadi saya koreksi, oh iya, saya koreksi kalimatnya adalah Bu Leni kan bikin kalimat wo meio gitu ya. Terus 早餐老师 ini kalau kalimat ini sekilas diartikannya gimana teman-teman? Kalau saya nggak koreksi, artinya apa teman-teman? 我没有早餐 kalimat ini nggak salah, cuman maksud yang mau disampaikannya yang mungkin nggak kena gitu lewat kalimat ini. Iya, artinya saya tidak punya sarapan pagi. Iya, betul. Saya tidak ada makanan pagi. Nah, yang Ibu maksud harusnya saya masih belum makan pagi gitu ya. Nah, berarti makanya saya bilang, 我还没 di sebelum 早餐ini kata benda. Persis kayak yang atas saya cerita. Ini kata benda, jadi ini butuh kata kerja yung. Atau kalau teman-teman mau pakai 吃也可以. Jadi 我还没有用早餐 atau 我还没有吃早餐 gitu ya. Jadi ini yang tadi saya bahas bahwa ada sedikit kekurangan ya. Yung di sini kata kerja makan. Dari lengkapnya yung can. Silakan yang mau screenshot ya. Ipian itu adalah sambil. Mungkin ini kosakata baru bagi yang baru ikut kelas. Ya, sambil. Hao. Haulma sudah selesai di screenshot. Kosakatanya kita beresin dulu ya, biar kita nggak kelupaan. 我们先看一下 pininnya kita beresin dulu ya, biar nggak kelupaan. Baik, kalau sudah, kita beresin dulu pininnya, biar nggak ada yang tersisa ya. Oke, baik. 大家可以看一下拼音14页 halaman 14 ya. Teman-teman ketemu, 找到了吗? Sudah ketemu bahannya?找到了，好，大家看一下蛙和窝 ya, 蛙和窝. Jadi ini dia melatih vokal, terus dimasukin barengan sama konsonan, dan kita diminta baca untuk bunyi yang terbentuk ya. 同学们要作为等一下 oke bentar. Ya, bagi teman-teman yang mau baca, jadi volunteer silakan tunjuk tangan ya. 同学们可以举手. Bagi teman-teman yang mau latihan baca, boleh tunjuk tangan. Baik, ada Bu Leni ya. Oke, saya unmute ya Bu. Ya. Ni hao Ibu. Ya. Ya, suaranya belum begitu kedengaran. Ya, oke. Bu Leni boleh, oke. Boleh minta tolong dibaca untuk vokalnya yang di bagian atas. Ada wa sama u. Oke ya, suaranya boleh agak dikencengin ya. Apa di sini saya coba set dari akun saya. Oh, oke. Baik. Nah, wa he wo baik. Nah, sekarang Bu Leni saya minta tolong baca yang satu ya. Ada nomor 1 dengan nada 1 juga. Seketika digabung dengan konsonan G. Bunyinya seperti apa, Bu? 瓜窝 Yes, 很好. Gua和guo. Kalau misalnya si gua kita baca nada 3, jadinya seperti apa, Bu? 寡 Gua. 我 Kalau
我，对，很好，谢谢您Ibu Leni, sudah 谢 bagus 谢 ya. 老师。 Bukaci, saya mute kembali, lanjut ke berikutnya adalah Pak Amin. Oke, Pak Amin, ni hao. 早上早好。上好，老师。早上好, Pak. Kita akan baca ya. Yang kedua, ada HUA, HUO. Dengan nada satu, Pak. Silakan. 花窝 Tuh, hua和huo. Kalau misalnya dibaca nada dua, ini jadi bunyinya seperti apa, Pak? 花 Mm-mm. 窝 Iya, naik ya langsung ya, Pak ya. Hua ya sama huo ya, huo langsung 窝 naik. Huo. Boleh sekali lagi, Pak? 花佛 Nada dua, dua-duanya ya. Jadi HUA nada dua, HUO nada dua. Silakan boleh sekali lagi. 1, 2, 3. 花 Hua nada satu, 佛 Pak. 哎 Kalau nada dua, 花花 hua. Tuh, kalau HUO nada dua, 佛 jangan diayun, Pak. Naik ke atas langsung. Huo. 佛佛 Ya, 生活, 生活, 生 huo 活 nada dua ya, 给鲁班 huo. 给鲁班 Ya, 生活 betul, nada dua. Sisi nin, Pak Amin. ，OK， Saya 谢谢 lanjut 老师。 berikutnya ya, 不客气. 再来 Pak Jason. 你好, Pak. Ya. 你好. Pak Jason, suaranya belum saya dengar. Halo, udah Oke, kedengeran, Pak? udah. Oke, baik. Kita akan baca yang ketiga. Ada WA sama WO. Gimana untuk nada pertamanya? Silakan. Wa, wo, 对, wa 和 wo. Kalau nada 4 gimana? wa, Wa, 好, wo. wo, 对, wa 和 wo. 好，谢谢Pak Jason, sudah bagus ya. 谢谢您，再见。谢谢老师。不客气。Saya lanjut berikutnya ada Pak Andreas. 你好, Pak. 你好，老师。 Ya, 你好, Pak Andreas. Kita akan lanjut baca nomor 4 ya. Ada KUA dan KUO. Dengan nada satu gimana, Pak, bunyinya? 瓜果 Nah, kalau K itu bacanya KH ya. Jadi nada satunya berarti KHUA, terus nada satu datar ya. Kwa, 瓜 KH, Pak. 夸 Yes, KH. Kwa, 锅 KH, KHUO bunyinya. 锅 Ko, 锅 ya, ko nada satu ya. Kalau ini dibaca dengan nada 3, gimana caranya, Pak? 瓜 Kwa, ya, KHUA ya. Kwa. Sama 果 ko, tuh, KHUO. Ko, diayun ya. Untuk nadanya sudah bagus ya, Pak. Sisi nin, 谢 Pak 谢 Andreas. Ya, 谢谢老师。 不客气, jayo. Oke, baik. Berikutnya kita akan lihat ke bawah ya. Ini bagian kedua, bagi teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan. Jadi ada IAO sama IU. Teman-teman masih ingat kalau IU kita bacanya IOU, tapi tulisannya adalah IU gitu ya teman-teman ya. Bacanya ada O-nya. Mungkin ini sudah sering saya ingatin. Yuk teman-teman, kalau IU bacanya IOU ya, tapi tulisan pininnya adalah IU, makanya yang dikurungin itu IOU ya. Jadi kita akan lanjut ke volunteer berikutnya ya. Ada Ibu Wiriani. Oke, saya unmute ya. Ni hao. 你好，老师，早你好，上好。早上好。我们念一下。Ibu boleh bantu baca yang vokalnya dulu, yang bagian atas. Silakan. 腰 有 很好. Iao 和 iyo. Terus yang nomor 1, silakan dibaca dengan nada 1. 了 Oke. 六
对，很好。Liao 和 liu. Kalau ini dibaca dengan nada 4 gimana, Bu? 6 6对，很好。Liao 和六 ya, untuk pronunciation dan nada sudah bagus. 谢谢您, Ibu Wiriani. 再谢谢见。老师，再见。再见ya, sudah bagus sekali. 再来是 Ibu Judy ya di bawahnya ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师，早上，早安。 早上好. Ibu, kita早上。 akan baca yang nomor 2 ya. QIAO, QIU. Gimana bunyinya kalau di nada 1, Bu? 教 Mm-mm. 教 很好. Ciao, Cio. Wah, ini sudah expert semua ya. Hebat-hebat ya. Oke, kalau Ciao和 Cio kita baca dengan nada 2. Gimana, Bu? 巧球 Oke. 很好. Ciao, Cio ya, langsung naik. Sudah bagus, Bu. Sudah tepat ya. 谢谢您, Ibu Judy. 再谢见. 谢老师。 Saya mute. Bu Keci, 再见. Saya mute kembali ya. Ada Ibu Regina. Ni hao, Ibu. Bisa. Oke, Bu Regina. Sudah saya unmute. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu. Kita akan baca yang nomor 3 ya. Ada XIAO, XIU. Nada satunya gimana, Bu, bunyinya? 修修 对, xiao, xiu. 很好. Kalau misalnya ini dibaca dengan nada 3. 小球 Ayunnya lebih turun lagi dikit ya. Ibu boleh ikutin saya. Xiao. 小 Ya, intinya ya. Apa, kayak centangannya. Terus kalau yang sampingnya xiu. 球 Iya, Ibu boleh sekali lagi untuk nada 3-nya. Silakan. 小球。 很好，谢谢您Ibu Regina 谢 sudah 谢老 bagus ya. 师。 Baik, 不客气，再见。再来是Ibu Ita. Ibu Ita, 你好。你好，老师。 你好. Kita akan baca yang keempat ya. Ada MIAO, MIU. Nada 1 gimana bunyinya? 喵喵 很好. Miao 和 mio. Kalau ini dibaca nada 4 gimana? 喵喵 Miao, oke. Kalau MIU? 喵 Aha. 喵 Miao benar. Kalau MIU itu MIOU bunyinya. yang iu ya, yang iau. Ya, MIU bunyinya 喵 itu miao, MIAO. Kalau ini bunyinya adalah MIOU bacanya ya. 喵 Eh, mau Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya ya. Mio. 喵 O ya. Oke ya. Dia beda-beda dikit sama ini gitu ya. Kalau ini miao. Ini mio. 喵 Boleh sekali. Oke. Boleh sekali lagi yang terakhir. 喵 Miao sama mio ya. 好的. 谢谢您 Ibu Ita. 谢谢老师。 Perkembangan ya. 不客气，再见. 再来kita lihat berikutnya adalah tentang I 和 A ya. Jadi ini lagi bahas tentang vokal digabungin ke konsonan. Bunyinya seperti apa ya? Ada Ibu Cindra. Oke. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Cindra. Kita akan baca yang vokalnya dulu ya. Vokalnya ada AI sama EI. Bunyinya seperti apa, Bu? I A 很好, I 和 A. Jadi kalau vokal begitu baca dia sebenarnya udah nada 1 ya. Oke, kita akan baca yang bagian pertama ada PAI, PEI. Gimana bunyi nada satunya, Bu? 拍 Mm-mm. 呸 很好. Pai 和 pei. Kalau ini dibaca nada
2 gimana Bu? 排陪很好，排陪. Wah, hebat-hebat ya. Sisi ini Ibu Cindra sudah 谢 benar 谢老 semua ya. 师。 Bukaci. Berikutnya saya lanjut ya. Ada Pak Steven. Oke. Ni hao Pak. 你好，老师，早安。 Sawan Pak. Kita akan baca yang nomor 2. Ada MAI sama MEI. Silakan dengan nada satunya. 买没 对, my, may, ya. Kalau misalnya ini dibaca dengan nada 4, gimana Pak? 卖没 很好, my 和 may. 好的, sudah tepat sekali ya Pak Steven. 谢谢您,很好. Buka, Ci. Saya mute kembali. Kita akan lanjut yang ketiga ya. Oke, baik. Yang belum boleh silakan tunjuk tangan. Kita akan baca yang bagian ketiga. Ada Ibu Leni. Oke. Ibu Leni, ni hao. 你好，老师。 Oke. Kita akan baca LAI sama LEI dengan nada 1 ya. Silakan. 1, 2, 3. 来 Mm-mm. 嘞 Kan hao. Kalau ini dibaca nada 3, gimana Bu? 来和雷 对，很好，来和雷呀，来 dan 雷。好，谢谢你，Ibu Leni，很好，叶老师再见，不客气。再来是 kita lihat yang keempat, ada NAI sama NEI. Pak Amin, ya saya unmute ya. Ni hao Pak. Oke, ini hao. Silakan Pak. Nai, nei, Nada 1. oh, nai, Belum. nei, Nada 1 itu datar. nai, Yes, nei, nai, nei. Kalau misalnya ini dibaca dengan nada 4 gimana Pak? nai, Mm-mm. nei. 很好，奈和内。谢谢您，把名谢谢老师。怎么样？不客气，再见。好，再来是Ibu Ita。 你好，老师。 Ni hao, Ibu. Kita akan lihat pinyin di bawahnya lagi. Sebentar ya, sebelum Ibu Ita baca. Saya mau ingatkan teman-teman lagi. Jadi di pinyin kita ada iye. Iya, betul. Sama kalau titik 2 di atas berarti bacanya gimana, Bu Ita? 约 很好. Yue, ya mulutnya tetap harus dibentuk baru keluar. Yue, yue, gitu ya. Kalau pertama itu iye biasa, yang kedua di sampingnya itu adalah yue. Nah, yang saya mau ingatin teman-teman adalah kalau dia vokal, dia memang tulisannya U.2 di atas gitu ya. Yue, kita tahu oh titik 2 di atas berarti mulutnya harus setengah bulat gitu ya. Tapi kalau dia sudah masuk ke pinyin yang akan pasti dibaca dengan mulutnya bulat adalah J, Q, X, dan Y ketika mereka bergabung dengan U. Jadi J, Q, X, Y, dan U itu dia tidak akan ada titik 2 di atas. Tapi teman-teman otomatis yang ini harus dibacanya dengan mulutnya setengah bulat. Itu maksudnya ya. Jadi dia memang tidak akan ditulis J terus U.2 di atas, enggak. Ya. Tapi kita udah tahu, oh berarti J, Q, X, Y, U. X, Y, sorry ya. Gabung dengan U, dia akan dibaca ini. Sudah pasti. Nah, khusus kita mungkin punya satu lagi NU sama NU. Nah, kalau ini memang ada 2 ya. Contoh nu sama nu. Nah, kalau ini kan full bunyi U. Nu, contohnya nuli. Apa itu nuli? rajin. Rajin, berusaha, betul ya. Nah, kalau misalnya nu itu adalah 女朋友. Apa itu 女朋友? Contoh ya. Teman Ini adalah perempuan. wanita, betul ya. Jadi 女朋友 biasa bisa yang laki-laki ngomong oh 这是我的女朋友 berarti
pacar saya, teman wanita pacar ya. Gitu. Jadi memang kalau yang khusus N itu dia kalau dibaca mulutnya bulat, dia akan tulis U.2. Cuman kalau di keyboard teman-teman ketiknya N dan V ya, V, N dan V karena keyboard nggak ada U.2. Itu aja. Sama selain N, L ya. Jadi L itu ada LU sama L.2. U-nya titik 2 ya. Misalnya lu sama, kalau ini bacanya gimana Bu Ita? L sama U. Lu, he, lü, Nada 4. lu, he, He, lü, lu. Gitu kan, nada 4 Lu. juga. lu, Heeh. he, lu, Oke ya, Lu. 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 Masih sama lu, he, lu. Oke, nggak apa-apa. Ini boleh ikutin saya yang LU, nada 4 adalah lu. Lu. Belum. Kalau itu masih bunyi di sini, Bu. Lu, ya, LU. Kalau lu itu gini. Ibu Lu. boleh ikutin saya baca LI dulu. Li. Li. Ya, ikut saya dulu. Li. Li. Nah, kalau ini sudah baca dengan benar, yang saya kotakin, ya teman-teman walaupun yang nggak buka audio, itu boleh latihan di tempat. Kalau kesusahan yang L sama U gitu ya. Dari ini, dari li, kita mulutnya dibulatin. Kalau baca li kan begitu ya. Nah, kalau LU yang U.2 di atas, lu. Mulutnya dimonyongin dikit gitu ya. Lu. Harusnya dapat. Coba Bu Ita boleh coba. Lu. Lu. Yes. Sisienin Ibu. Ya, jadi mulutnya harus tepat baru keluar suara ya. Lu, memang begitu. Ya, ya. Oke ya. Sisi Bu Ita sudah temanin saya ya untuk latihan baca yang ini. Ini ketentuan baku teman-teman ya. Silakan dicatat dulu. Jadi lu, kita misalnya contoh kita ambil lu jalan. Kalau lu warna hijau ya, lu warna hijau. Makanya kadang-kadang orang suka bilang, bahasa Mandarin ya kalau salah sedikit spelling artinya beda ya, karena teman-teman lihat ya, nuli sama nu朋友, nu itu mulutnya begini juga kalau teman-teman lihat layar. Harus, kalau enggak keluar suaranya ya. Begitu juga tadi lu sama lu. Bu Ita berasa nggak? Oh ya, mulut saya digituin keluar ya suaranya ya. Boleh Berasa, sekali Bu, warna hijau. Lu. Yes, 很好，谢谢您Ibu ya. Oke, sekarang Bu Ita akan baca yang nomor 1 ya, sambil tunggu teman-teman yang lainnya screenshot ya. Oke, kita akan baca yang bagian 1. Saya naik ke atas ya, saya bantu lingkari biar gampang. Ada QEA dan QUA. Silakan dengan nada satunya gimana? Xie, he, Mhm. xue. Oke. Q itu bunyinya CH ya, bacanya CH. Nah, berarti cie. Xie. Yes, sama QUE, ingat Q ketemu U, bacanya ini gitu ya. Berarti cie, mulutnya juga harus maju. Cie. Xue. Yes, 很好ya. Bunyinya sudah dapat benar. Boleh sekali lagi nada 1 QEA sama QUE. Xie, he, 嗯， xue. 很好，谢谢您。切和缺. Kalau 切 和缺 kita baca dengan nada 4, gimana Bu bunyinya? Xie, he, Mm-mm. xue. 很好，切和缺. Wah, bagus sekali ya. 谢谢 Bu Ita. 再见. 谢谢老师。 Ci. Diterusin ya latihannya begitu teman-teman. Walaupun teman-teman yang nggak tunjuk tangan, yang saya ajarin teman-teman bisa praktek ya. Jadi sama ya. Ini saya kasih kuncinya. Baik, kita akan lanjut berikutnya. Kita baca yang nomor 2 ya. Ada Ibu Judi. Oke. Ni hao Ibu. 你好，老师。
Oke, Bu, kita akan baca yang JIE sama JUE ya, yang nomor 2. Baik, silakan Bu, Qing. 接 Mhm. 约 Weh, 很好. Jie和jue. Ya, bunyinya sudah bagus. Kalau ini kita baca dengan nada 3, gimana Bu bunyinya? 解决 Tuh, 很好. Jie, jue. Ya, ayunannya juga sudah benar. Sisinin, Ibu Judi. 再谢谢见. 老师。 Bukaci, saya mute kembali. Berikutnya ada Ibu Sinta. Ibu Sinta, ni hao. 你好，老师。 Oke, ni hao, Ibu. Ibu boleh baca nomor 3, ada XIE sama XUE. Silakan Bu, bunyi nada satunya gimana? 学学 Oke, Ibu boleh ikutin saya yang XIE nada 1 ya. Sorry ya. XIE nada 1. Sie. 学 Ya, jadi X-nya itu bunyi S ya. Sie. 学 Yes, kalau XUE xue. 学 Iya, Ibu ikut ya modulnya ya. Xue, betul, baru keluar bunyinya ya. Oke, baik. Kalau ini kita kan tadi baca nada 1. Kalau misalnya kita baca dengan nada 4, gimana Bu? 学学 Ah, jadi XIE berarti xie. 学 Xie, ya, I dia, I. Xie. 学 Ah, kalau XUE 学 iya, 很好，谢谢您，你不呀，蟹和血呀，蟹 dan 血。好，谢谢您血 Ibu 血 Sinta ya. 谢 Latihan 谢 lagi 老 ya, 师。 sudah bagus ya. Oke, bukaci, 再见. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Nani. Ni hao, Ibu. 老师你好， Ni hao. Kita akan baca yang keempat, Bu. Ada YE sama YUE. Silakan Bu dengan nada 1. 约约很好, ye 和 yue gitu ya. Nah, kalau ini kita baca dengan nada 2, gimana bunyinya, Bu? 也 Mhm. 约很好, ye, yue ya langsung naik. Fayin he, 声调都很好ya, pronunciation dan nada sudah bagus. Di sini Ibu Nani, 再见. 不客气。 Oke, 再来是 kita lanjut ya, tinggal 4 lagi. Untuk vokal in sama ing. Kalau ini kelebihannya kita sebagai orang Indonesia, IN sama ING itu kita jelas banget ya, maksudnya gampang ya karena kita punya di bahasa Indonesia. Oke, baik kita akan lihat yang bagian pertama, saya minta tolong dibaca oleh Pak Amin. Pak Amin, ni hao. Oh, nanti sanse. Tuh, silakan Pak dibaca untuk vokalnya dulu ya. Silakan. In, Mm-mm. in, Oh, in, ada- in. oh, oke. Nada 1 semua ya Pak. Jadi Ya, i sama in. ing, Lagi, lagi. eng gitu ya. Apa In, bunyi hidungnya lebih jelas. Ing. ya. In, Iya, in. oke ya. In sama ing. Nah, sekarang Bapak boleh tolong baca yang bagian pertama nada 1 juga. JIN, JING. Jing, Mhm. jing, Oke ya. Jin, jing. ya, NG ya. Oke, kalau ini dibaca dengan nada 3, gimana Pak? Jing, Mhm. jing. Oh, oke, jangan naik belakangnya ya. Yang nada 3 JING berarti jing. Jing. Iya, Jing. jing ya. Oke, baik. 谢谢 Pak Amin. 再谢谢老见。师。不客气. Oke ya, jadi JIN kalau nada 3 berarti zin. Kalau JING, jing. Ya, NG-nya di belakang, terus tetap ya nada 3-nya di ayun ya. Jadi turun dulu baru naik. Baik, kita akan lihat yang nomor 2. Ada Ibu Leni. Oke ya, Ibu Leni, ni hao.
你好，老师。 Oke, kita akan baca yang kedua ya, MIN Silakan Bu. Min, Mm-mm. Ming, 很好，min 和 ming nada satu semua. Kalau ini saya mau minta tolong dibaca dengan nada 4. Gimana Bu? Min, He, Mm-mm. Ming. 很好，min 和 ming ya, ming nada 4. 很好，sudah bagus 谢 sekali 谢 ya. 老师。客气，再见。Oke, kita akan lihat yang ketiga ya. Ketiga ada Pak Steven. Oke, Pak Steven 你好。你好，老师。 Oke, Pak Steven nomor 3 silakan dibaca dengan nada 1 ya. BIN G. Silakan Pak. 请1 2 3。 冰，冰，很好。pin, ping. Kalau misalnya ini saya mau minta tolong dibaca nada 4 gimana Pak? 冰，冰，很好，bin 和 bing ya. Wah, nadanya sudah bagus Pak Steven ya. 谢谢您Pak. 再见。谢谢老师。 Oke, baik. Berikutnya ada Pak Andreas ya. Sebentar. Pak Andreas, 你好。你好，老师，谢谢。 Bu Kaci, kita akan baca yang bagian keempat. Ada XIN sama XING ya. Nada satunya gimana Pak? 信， Sama 信， nada 4. 信， Oh,信。 ya, nada 1 dulu ya. Saya Ya. terkecoh sama nomor 4. Bapak, sorry ya, nada 1 dulu. Nanti baru kita baca nada 4 ya. Oke, silakan Pak. Boleh sekali lagi nada satunya. 信， Eh, 信， Oke ya, tarikannya masih belum ya. Jadi nada 1 tuh datar ya. Sin. 信， Oke, kalau XING nada 1 berarti sin. 信， Yes, itu nada 1 ya Pak. Kalau nada 4 silakan gimana? 信， Ya, oke. Terus? 信， Iya, sisinin Pak. Kalau nada satunya boleh sekali lagi Pak? 信， Belum. Sin. 信， Terus yang kedua? 信。 Yes, ya. Sisinin Pak. Sin 和 sing. 谢谢 Pak Andreas. 谢 Sudah 谢，谢谢 bagus 老 ya. 师。 Kecil, jayo. Semangat ya teman-teman semua. Tapi saya lihat sih bagus kok, bagus. Memang ada sedikit yang saya revisi ya, nggak apa-apa teman-teman. Cuman ini sudah, menurut saya sudah bagus ya. Saya lihat memang ada beberapa nama yang sit in. Sit in itu berarti dari gelombang sebelumnya. Saya happy ya, karena saya sengaja nggak bacain, jadi saya ejain doang alfabetnya, terus saya minta tolong teman-teman baca, tapi nyatanya bunyinya benar gitu ya. Itu sebenarnya udah bagus, tinggal dilatih lama-lama kayak logat, terus nada, itu akan bagus, percaya sama saya. Tapi latihnya memang nggak sehari 2 hari ya, mesti rutin, terus dalam jangka yang lumayan panjang ya. Nah, kayak gitu. Itu harusnya bisa membantu memperbaiki logatnya teman-teman ya. Yang penting latihan konsisten. Yang ini beres untuk pinyin ya. Teman-teman harusnya juga sudah screenshot. Tadi saya ada lihat chat katanya kosakata lesson 5 sudah ya. Benar gak? Oke ya, teman-teman saling mencocokin, takutnya saya kelewatan. Terima. Oke, ini yang hari Jumat ya. Sebentar, saya hapus dulu. Halaman 25, 25 ye. Sudah benar? Kah? Tadi ada keterangan dari Lina C, Terima. Bahwa katanya kayaknya kosakata lesson 5 udah. 同学们还记得吗? Mungkin ada catatan di modulnya. Oke ya. 因为我们星期天的课和星期五的课不一样，所以我也忘了ya. Saya juga lupa karena ini berhentian si lesson hari Jumat sama hari Minggu berbeda ya.
Oke. Sambil teman-teman ingat nggak apa-apa, kita lihat dulu ya kosakata lesson 5. Kalau lesson 4 sih harusnya sudah beres semua ya. Oke, baik. Kita akan lihat kosakata lesson 5. Teman-teman mungkin nanti sambil saya review, teman-teman ingat, Lausin kayaknya udah dijelasin deh gitu ya. Oke, baik. 我们看一下25页 halaman 25. 大家找到了吗？ teman-teman sudah ketemu di modulnya? Oke ya, sudah kayaknya, tapi belum baca percakapan. Baik, kalau gitu kita lihat ya halaman 25, teman-teman boleh ikutin saya baca dulu ya, jadi teman-teman ikutin dari tempat. Kita ada 生词, 生词, jadi ini sudah kosakata lesson terakhir untuk modul 1 kita ya. 全, nah ketemu lagi ya, JQXY, ketemu U, berarti ini bacanya gimana? Mulutnya ya dimonyongin dikit ya. Jadi 全. Nah, kalau mulutnya dibonyongin dikit pasti bunyinya keluar ya. 全 si A itu bunyinya agak memang ya. 全 家 nah ada satu. 照片 ingat ZH itu bunyinya C, tidak ada angin, bersih. Cuman kenapa H itu apa? Tandanya lidahnya diangkat ya. Jadi ini bacanya adalah 照片 照片 P baca PH ya. 照片 再来是把 ini nada 5 ya. 对 ya, DUI bacanya D baca T, UI bacanya UEI ya. Oke. 对 爸爸 妈妈 哥哥. Jadi kalau sebutan kayak papa, mama itu huruf keduanya dibaca nada 5 semua teman-teman ya. Walaupun huruf Mandarinnya teman-teman lihat kan sama loh. Iya betul. Tapi huruf kedua dia pengulangan, maka huruf keduanya biasanya dibaca nada 5. Dan ini memang diakui secara internasional ya. Oke ya. Papa, mama, 哥哥 弟弟 姐姐nya ada 3 ya. Nah, yang kelimanya 姐姐 gitu ya, sampingnya itu memang pendek ringan. 姐姐 儿子 女儿 口 K baca KH ya teman-teman ya. 口 人 R lidahnya diangkat ya. 人 ya lidahnya diangkat. 爱人 两 个 孩子 男孩 还是 女孩 jadi dia huruf Mandarinnya memang 3 teman-teman, cuman pas baca si har itu dia langsung gabung jadi 1 ya. Jadi har R-nya itu dia lidahnya diangkat gitu, digulung ya. Har, nya tadi kita bahas ya, mulutnya dibulatin separuh. 女孩 他们 今年多大 岁他医生 银行 nada 2 ya. 再来是经理 kemudian 妹妹 sama ya. Mei yang kedua itu bunyi 5 ya, nada 5. 都 semuanya. Oke, 好，再来一次，然后我们来练习一下，好吗？ Ya, kita latihan dulu. 生词全加照片把对
爸爸妈妈哥哥弟弟姐姐儿子女儿口人爱人两个孩子男孩还是女孩他们今年多大岁？他医生、银行经理、妹妹都好。我们先来练习好吗？Kita latihan dulu baca. Mungkin sambil teman-teman ingat-ingat gitu ya. Lalu ini udah jelasin belum ya? Ya, mana tahu ya. Oke, baik. Ada Ibu Lilian. Ya, ni hao Ibu. Ya, ni hao Bu. 你好，老师。 Oke, Ibu kita akan baca kosakata. Ibu tolong baca dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Silakan Bu. 生者 Mm-mm. 全家 Oke. 照遍八 对 很好ya. Cuman sedikit aja. 生词生者 Yes, yang lainnya sudah benar semua ya. 谢谢您 Ibu Lilian. 再谢谢见。老师，再见。再见. Sudah bagus ya. Ada Ibu Lisa. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Lisa, kita akan baca nomor 6 ya. 第6到第10, 6 sampai 10. Silakan Bu. 1, 2, 3. 爸爸妈妈妈妈哥哥，爸爸妈妈哥哥哥哥。哥哥 Ya, yang 弟弟 kedua nada 5 ya. 弟弟。弟弟姐姐 好。好ya. Boleh sekali lagi Ibu. Ya, 6 sampai 10 ya. Kita sekali lagi. Papa, mama. 1, 2, 3. 爸爸妈妈 Mhm. 哥哥哥弟哥。哥哥哥 Nggak apa-apa ya, belum biasa. 哥哥。哥哥 Yes, yes. 哥弟哥ya. Oke, 8. 弟弟 Mm-mm. 姐姐， 很好. Oke, 谢谢 Ibu Lisa. Sudah 谢 bagus 谢 kok 老 ya. 师。 好, 不客气. 再见. Ya, jadi kadang-kadang kita suka kelupaan. Kalau baca begitu emang salah ya? Enggak salah sih, cuman kita bilang belum tepat ya. Pronunciation yang benarnya adalah papa, mama, 哥哥, 弟弟, 姐姐gitu ya. Baik, kita lanjut berikutnya ada Ibu Kenija ya. Oke, ni hao Ibu. 你好，老师。 Kita akan baca 11 sampai 15 ya. 11到15. Silakan Ibu. 儿子、 女儿、 口人、 Oke. 爱人。 很好. 谢谢 Ibu Kenija. Sudah 谢 bagus 谢 ya. 老师。 不客气. 再见. Ya, sudah bagus ya. Kita lanjut nomor 16. Ada berikutnya yang tunjuk tangan. Oke, Pak Jason ya. Ni hao, Pak. 好，老师。 Ya, 我们念一下16到20, 16 sampai 20. Silakan Pak Jason. 两 Mhm. 个 孩子， 孩子. 男孩 Oke, boleh ikutin saya. 男孩. 男孩 Yes, 很好. 再来一次, sekali lagi. 男孩 Yes, 男孩. 20. 还是还是. Wah, hebat ya. 谢谢您, Pak Jason. 再谢见. 谢老师。 不客气. Ya, lanjut ya. 21 sampai 25. Baik. Kita lihat yang tunjuk tangan berikutnya ada Bu Nani. Oke, Bu Nani ni hao. 老师您好。 Ni hao. Oke, kita akan baca ya. 21到25. Silakan Bu. 请1、2、3. 女孩，他们
女孩 女孩 ya, nya ada 3 ya. 女孩 22, 女儿 22. 他们 Mhm. 今年 Men-nya lebih pendek dikit ya. 他们. 他们 Oke. Terus 今年很好。多大岁？岁多 uo ya. 多大. 多大？ Oke, kalau misalnya nomor 21, silakan sekali lagi. 女孩很好，女孩22, 22. 他们，他们，谢谢 Bu Nani sudah bagus ya. 谢谢老师。不客气，再见。Kita lanjut 26 到31 ya. Ada Ibu Ita. Oke, Ibu Ita, 你好。你好，老师。你好. Silakan dibaca 26 到31, 26 sampai 31, silakan. 他 Mhm. 医生、 Oke. 银行、 Mhm. 经理、好. 妹妹、 Mhm. 狗、 Nada 1. 狗、 Belum? Nada 1 datar. 都、 Yeah, 谢谢 Ibu Ita ya, sudah bagus sekali. 谢谢您 Ibu. 再谢谢见. 老师，再见。 Ya,再见ya. Saya mute kembali ya. Bu Ita, saya pernah ketemu pribadi ya. Beliau hebat sekali. Apa namanya? Dia dari gelombang sebelumnya ya, Bu Ita ya. Terus apa namanya? Saya lihat beliau tuh belajarnya cepet. Terus tadi sengaja memang saya nggak kasih contoh. Saya bilang, Bu, ini nada 1. Dan beliau bisa perbaiki. Itu yang saya happy ya. Jadi artinya kayak yang saya bilang istilah serah terima kunci, basic pinyin itu sebenarnya sudah semua ya. Jadi teman-teman sebenarnya udah oke, tinggal dilatih ya. Yang penting tuh latihannya. Kalau mau memang nadanya sama logatnya bagus, latihan doang ya. Latihan disering-seringin, lama-lama terbiasa ya. Bu Ita mungkin bisa flashback juga ya, awalnya gimana, terus sekarang hari ini. Karena waktu pernah ketemu apa namanya, satu kali itu saya benar-benar merasa beliau luar biasa gitu ya, dari basic bisa dapat hasil seperti itu. Oke, baik. Iya, teman-teman ya, sorry ya, ini bukunya beda, baik-baik. Jadi yang modul baru yang di teman-teman itu salah kopas ya. Jadi kosakata nomor 17 sampai 31-nya itu adalah kosakata modul 4. Lesson 4, benar ya. Jadi teman-teman, saya minta maaf ya, yang hari Minggu sepertinya memang belum bahas yang ini berarti ya. Nah, kalau gitu, teman-teman ini nanti saya akan minta tolong panjang untuk share ke kelas. Jadi ada perbaikan di halaman 25 ya untuk modulnya teman-teman. Di mana nomor 17 itu harusnya ini ya, 17 sampai 31. Ya, benar ya teman-teman, yang beda itu 17 sampai 31 ya. Iya benar. Si Pak Andrea sama tadi Pak siapa ya? Pak Jose sama Bu Leni ya, betul. Ya, yang angkatan baru sekali lagi ya saya minta maaf ya. 真抱歉, 对不起, sorry banget ya. Jadi ini ada sedikit revisi. Nanti modul terbarunya yang lagi saya pakai akan saya minta tolong panjang share ke ruang kelas ya, supaya teman-teman yang memang print out bisa print satu halaman ini saja ya untuk melengkapi, atau bukanya dari modul baru gitu ya. Nah, sementara yang beda berarti teman-teman lihatnya ke layar aja dulu ya. Ya, ke layar dulu ya. Oke, kalau ini berarti tandanya yang hari Minggu penjelasan kosakata 5.2 belum berarti ya. Oke, baik. Ya, karena paham juga teman-teman banyak yang ikutnya bisa Jumat, terus ikut Minggu lagi. Jadi bingung gitu ya, sampai di mana ya? 我能理解, saya bisa memahami ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan yang beda, teman-teman lihatnya ke layar dulu ya. Saya akan jelasin dulu arti kosakata dari
lesson 5 ya. Oke, 谢谢大家的反应. Terima kasih buat responnya ya. Jadi kalau beda atau apa, teman-teman respon supaya saya tahu ya. 好，谢谢你们. Terima kasih. Baik, kita akan lihat kosakata dulu. 生词 ya, 生词 ini kosakata sudah kita ulang beberapa lesson. Saya pikir harusnya sudah ingat gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau lagi latihan di rumah, kalau memang bisa tulis, silakan ditulis dan beserta nadanya. Terus nadanya itu dihafal ya, bukan dihafal. Kalau saya boleh sarankan cara belajar yang benar adalah, oke, contoh. Oh, saya tahu kosakata baru itu adalah 生词. Nah, kenapa saya dari awal bilang teman-teman nggak usah banyak analisa, kopas dulu. Nah, begitu kopas, teman-teman lagi latihan review kosakata di rumah, berarti kan tulisnya SHENGCI gitu ya. Begitu mau kasih nada, bukan dihafal ya. Oh, 生 1, 词 2. Kosakata yang ribuan mau dihafal begitu nggak mungkin. 不可能的事情. Yang ada hafal belakang, depan lupa. Ya nggak? Jadi itu bukan cara. Cara yang benar adalah, oh saya tahu kosakata itu bacanya 生词. Oh, 生 nada 1. Ya, jadi kenapa kita latihan pinyin ini sebenarnya timbal balik bolak-baliknya di sini. Saya nggak mau teman-teman menghafal, bukan, 不是的, ini bukan dihafal, tapi dipahami bahwa oh cara bacanya 生词, 生 1, 词 词 2 gitu. Karena saya memang begitu. Saya nggak hafal. Makanya teman-teman kalau saya lagi tulis, saya tulis dulu kan pininnya, terus saya baca, baru saya kasih tanda nada. Ya, jadi nggak ada rahasia-rahasiaan. Ih, loh, kok bisa hafal? 不是的. Makanya kalau saya kadang-kadang lagi jelasin sambil saya kasih nada, itu kan nggak fokus ya. Nah, kadang-kadang bisa salah, bener nggak? Nah, itu. Jadi bukan dihafal semua. 不是的. Makanya dulu banyak banget pertanyaan menanyakan, ini nadanya kan beda-beda semua dihafal ya? 不是. Kalau caranya salah, frustasi jadinya ya. Jadi yang benarnya adalah dibaca dengan nada yang benar, baru kita mengenal nada itu, baru dikasih ke situ. Jadi hasilnya apa? Bisa kasih tanda nada yang benar, tidak frustasi menghafal mati, dan ngomongannya benar. Itu bonusnya. Jadi ngomongnya pasti nadanya benar. Karena kita kopas nadanya benar, baru kita bisa kasih tanda nada. Itu. Ya, jadi semoga tata cara belajarnya itu harusnya begitu ya. Jadi nggak bikin frustasi. Saya lanjut dulu. Kebetulan saya keingat teman-teman kalau review di rumah sekalian ya. Jadi sekalian jalan, jangan cuma SHENGCI. Nah, next time saya ulang lagi karena belum paham nadanya. Jangan ya. Jadi sekali latihan langsung ya, pakai caranya begitu. 全 itu adalah seluruh ya. Mungkin teman-teman sering dengar 全部, seluruh. Pu itu bagian sebenarnya ya. Jadi ada satu kosakata yang lengkap, 全部, sama seluruhnya, 全. Cuman si 全部ini dia berdiri sendiri. Misalnya contoh ya, saya butuh kalimat. Laoban gitu ya, bos. 这全部 打包. Apa itu 打包, teman-teman? Iya, bungkus bawa pulang, namanya tapau, take away ya. Jadi mungkin kita pesennya kebanyakan. Ya udahlah, sayang ya, masa makanan dibuang gitu ya. Jadi dia bilang, bos minta tolong dibungkus semua ya. Nah, jadi laoban, 这 ini kata tunjuk, ini ya. 全部 seluruhnya, 打包 dibungkus. Jadi si pu ini melambangkan umum. Semua bagian yang saya tunjuk itu dikenakan action 打包. Gitu maksudnya ya. Tapi kalau di buku kita 全 saja itu dia bisa punya belakang. Belakangnya apa? Misalnya contoh 全家 berarti sekeluarga. Oke? Jadi satu keluarga, 全家.
比如说这个假期我们全家都去日本了, gitu ya. Di masa liburan kali ini kami sekeluarga pergi ke 日本. 日本是什么? Jepang ya. Jepang ya. 这个假期我们全家 kami sekeluarga 都去日本了 ya, sudah. Maksudnya kita liburannya perginya ke Jepang ya, 全家. Terus 全 dia ada belakangnya kata Laoshi, berarti 全 全班. Apa itu 全班? Ya, seluruh kelas ya. Seluruh kelas ini semua anggota kelas, betul maksudnya seisi kelas. Ya, Ibu Wiriani bantu saya kosakata yang melambangkannya ya. Jadi sekelasnya ini lebih ke seluruh isi kelas ya. Nah, seluruh isi kelas. 全班. 再来是全班全家全村 ini desa ya, 全村民 全村 berarti seluruh isi desa ya, semua anggota-anggota yang di dalam desa itu namanya 全村, seluruh anggota di dalam desa itu ya, supaya teman-teman nggak bingung sedesa itu maksudnya apa gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita bilang 全公司 berarti apa teman-teman? 全公司 satu kantor kalau bahasa Indonesia kita, tapi satu kantor di situ bukan satu buah kantor, bullshit ya, tapi seluruh isi orang-orang yang ada di dalam kantor, gitu maksudnya ya. Ya, seluruh anggota kantor, 全公司. Ya, cukup jelas ya. Jadi kenapa Laoshi nggak pakai 全部 saja kan? 全 sama 全部 sama, betul. Tapi penggunaannya ya teman-teman ya. Kalau tadi pokoknya generally ya udahlah semua bagian bungkus 全部. Misalnya teman-teman banyak paket nih, 1000 paket. Masnya datang mau jemput paket, 全部都拿去全部. Gitu ya, kita bilang secara general semuanya. Tapi kalau teman-teman ada kata benda belakang, maka pakainya 全 nggak pakai 不 ya. Jadi nggak 全部家 nggak salah. 全家, 全班, 全村, 村 ini desa ya. Terus kalau 全公司 ya, 公司udah belajar ya, perusahaan. Silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut kosakata berikutnya ya. Ya, ada 全世界. Tuh, 谢谢 Ibu Wiriani ya. Boleh kita tambahin kosakata 全世界. Kalau 全世界 berarti apa? 世界 ini dunia. 全世界 berarti seluruh isi dunia ya. Berarti kita-kitanya nih, orang-orang yang ada di dunia ini itu namanya 全世界. Seluruh anggota yang ada di dunia. Ya, izinkan saya untuk bikin begini, anggota di dunia. Kenapa? Karena kita nanti ada satu namanya 整个. Mungkin saya nggak tulis dan bahas panjang 整个. Ya, ada pertanyaan di hari Rabu ke saya, bedanya apa 全 sama 整个? Masih ingat teman-teman yang ikut? Saya bilang, di penggunaan saya tahu itu beda gitu ya. Terus saya lagi pikirin bagaimana cara mau kasih tahu teman-teman biar beda gitu ya. Jadi 全 ini menyangkut isi di dalamnya, anggota-anggotanya ya. Sedangkan kalau 整个 itu dia lebih ke fisiknya. 整个楼, 整栋楼, ya dia ada beda sedikit fisik bangunannya. Ya, nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya. Karena itu ada di sesi tanya jawab yang kemarin saya bilang, oke, waktunya sudah
sampai, terus saya mau pikirin bagaimana cara saya mengungkapkan ke teman-teman bedanya apa. Ya, Mandarin itu kalau perdalam, sebenarnya akan perdalamnya kayak gini teman-teman. Quan itu dia pakainya seperti apa gitu ya. Terus cengke dia pakainya seperti apa. Padahal mereka kan seluruh, semuanya gitu ya. Secara kelihatannya sinonim. Tapi pakainya apakah sama? Nah itu adalah level Mandarin, level advance. Ya, kalau yang kita belajar kayak gini itu kayak nada, kosakata, itu adalah level basic. Kayak gitu ya teman-teman. Silakan di screenshot dulu. Pak Steven, 全孩子 nggak bisa, nggak ada kosakata 全孩子，没有。Apa namanya? 全 ini dia gabung sama kosakata yang di dalamnya ada isinya. 孩子 itu dia cuma satu anak, ya. Sedangkan kalau 家 di dalamnya ada isinya anggota keluarga. Pan ada isinya murid. Cun ada isinya penduduk desa. Kungsi ada isinya karyawan kantor, ya, anggota kantor. Shijie ada isinya manusia. So, Quan dia butuh gabung sama kata yang ada isinya, gitu ya. Makanya saya bilang, sorry ya teman-teman, saya izin pakai kosakata seluruh anggota, gitu ya. Itu, ya. Nah, kalau 全孩子 belum ada kosakata ini, Pak, ya. Karena 孩子nya anak satu, dia bukan organisasi yang isinya ada orang, gitu ya. Jadi semoga penjelasan saya bisa bantu teman-teman untuk paham lebih lanjut ya. Jadi memang saya tahu sih kalau teman-teman cari di kamus tuh bisa gitu. Oh, Laoshi tahu kok 全 seluruh, tapi kita agak bingung cara pakainya. Ya, nah itu memang sudah harus lanjut ke level advance ya. Kalau Iriani tanya kalau mau bilang semua anak di dunia gitu gimana Laoshi? Oke. Semua anak di dunia ya. Berarti tadi udah ada seluruh dunia ya. 全世界的孩子. Ini Bu. Jadi tetap 全世界的孩子. Dia tetap sama peraturan yang saya jelasin gitu ya. 全世界的孩子. Makanya kenapa kadang-kadang saya bahas kosakata itu agak, maksudnya dikasih ke kalimat, karena saya mau teman-teman nggak cuma hafalin, oh Laoshi ngomong 全家ya 全家 lah, nggak tahu dari mana itu. Bukan ya. Saya mau ada, kalau memang ada logika, saya kasih tahu logika. Jadi teman-teman hafalnya itu enak gitu, patokannya ada ya. 全世界的孩子 ini adalah semua anak di dunia gitu ya. 全世界的孩子, anak-anak yang ada di dunia ini gitu. Namanya 全世界的孩子ya. Ini pertanyaan dari Ibu Wiriani menyangkut pembahasan tentang 全 ya. Penduduk Mandarinnya adalah 人口. Iya, oke, baik Bu Yati ya. 人口. Nanti kita sebenarnya akan bahas 口, tapi Ibu udah tanya duluan, nggak apa-apa ya, penduduk. Sehingga 全世界的人口 berarti penduduk dunia, gitu ya, penduduk seluruh dunia. Itu ya untuk pertanyaan Bu Yati. Teman-teman yang mau screenshot silakan. Ibu Leni, apakah seperti Fang Jian sama Jia? Oke, Bu Leni, ini saya hold ya buat sesi hari Rabu karena tidak langsung berhubungan ya, supaya kita nggak melebar ke yang lainnya ya. Saya perlu untuk membatasi dulu ya. Kalau tadi kan Quan kita bahas masih berhubungan ya. Tapi yang Ibu punya hari Rabu pasti akan saya jawab di sesi tanya jawab. Ibu boleh tanya ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Quan tadi udah. Jia, nah Jia ini bisa rumah, bisa juga keluarga gitu ya. Jadi rumahnya juga adalah home, bukan house ya. Jadi izinkan saya untuk mereview, mungkin dulu kita pernah bahas. Jia home juga bisa keluarga, family ya. Jadi misalnya kalau home berarti 我家住在 misalnya ya BSD. Berarti di sini dia home ya. Terus kalau keluarga 我家有一个
Gege misalnya ya. Seorang kakak laki-laki. Contoh ya. Kalimat simpelnya. Berarti keluarga saya ada seorang kakak laki-laki dan bla bla bla. Misalnya contoh ya. Jadi ini home, ini keluarga ya. 我家. Jadi ada dua arti ya. Kalau kita bilang house biasanya 房子. Ini bangunan fisik. Kalau misalnya kita mau jual rumah gitu ya, terus ditanya mau jual rumah, rumahnya ada di mana? Konteksnya lagi ngomong bahas mau jual rumah. Terus kita tanya dong, mau jual rumah, rumahnya ada di mana? Jadi kalimatnya adalah rumahmu ada di mana? Rumah kamu ada di mana? Dengan konteks kita mau beli rumahnya ya, mau beli rumah fisiknya. Berarti izinkan saya untuk lanjut dulu ya. Berarti你的房子在哪儿? Tergantung konteks ya teman-teman ya. Ya, kenapa saya bahas tentang konteks? Karena penggunanya. 对，你的房子在哪儿? Karena dia bahas gitu ya, misal 我有一间房子要卖. Oh iya, mau dijual ya, misal contoh ya. Terus pas banget orang ini nyari contoh. 你的房子在哪儿? Gitu. Ya, konteksnya paham ya, karena yang mau dijual rumah, house, fisik. Tapi kalau misalnya kita mau bertamu ke rumah dia, maka kita nanyanya, rumahmu ada di mana? Bahasanya sama gitu ya, tapi bahasa Mandarinnya yang beda. Kita mau bertamunya ke rumah Bu Wiriani, maka kita akan tanya, 你家在哪儿? Gitu ya. 你的家 boleh? Boleh. 你家 boleh? Boleh ya. Jadi mau pakai te atau tidak nggak masalah ya. 你家在哪儿? 对，你的家在哪儿? Boleh ya. Jadi sama. Sampai sini apakah cukup jelas? Jia dan 房子. Boleh Pak Doni ya. 你的家在哪里? Pakai ZAI Pak. 在哪里? 哪里 boleh? 哪儿 boleh ya. Oke. 好，再来 kita lanjut. Jia udah. 照片 itu adalah foto ya. 照片 itu adalah foto. 好, berikutnya, sebelum saya ke lanjutnya, 照 itu artinya menyinari. 片 itu adalah satu lembar ya. Jadi lembaran yang disinari jadi foto ya. 照片. 好, pak ini partikel lah ya. Partikel lahnya contoh 去吧 ya, pergilah. 来吧 datanglah ya, itu di partikel lah. Nanti ada penggunaan di conversation di buku kita. Nanti pas conversation baru saya jelasin ya. Jadi lebih Oke, pa itu adalah partikel lah ya. 去吧, 来吧, 吃吧, 喝吧. Misalnya kita mempersilakan tamu gitu ya, kita ambilin minuman, kita ambilin makanan, maka 请慢用gitu ya. 请慢用 itu sopan ya, artinya silakan dinikmati gitu ya. Dari mana? Dari 用餐的用gitu ya. Jadi kalau ini bahasanya formal banget. Artinya kalau tamu kita terus ya kita bilang aduh ini tamu ya acaranya resmi. Ya udah 请慢用 artinya silakan dinikmati ya, dimakan gitu maksudnya. Tapi kalau sama teman-teman semua kadang-kadang kita ya udahlah gitu ya bahasa percakapan sehari-hari, maka kita akan bilang 吃吧吃吧别客气 喝吧喝吧别客气 ya. Jadi teman-teman tergantung konteks ya. Jadi 喝吧吃吧, ada orang kan bilang gitu, ayo makanlah, minumlah gitu ya. Jangan cuma dianggurin doang. Nah, maka pakainya 吧 吃吧 喝吧 gitu ya. Silakan yang mau screenshot sebelum saya lanjut kosakata berikutnya. 吃吧喝吧. 好，再来是 kita lanjut Pak. Oke, nomor 5 对. 对 itu adalah benar ya, 对. Kalau salah berarti apa? 对 lawan katanya 错, 对 ya. Ada 4. 错 ini salah.
对, ini benar. Kalau misalnya kita bilang, 老师 salah, boleh nggak? Saya bilang 不对, boleh ya. Jadi 错 atau misalnya teman-teman lupa, ya udahlah, bilangnya 不对, benar ya. Jadi maksudnya 不对 sinonim dengan 错 gitu ya, dan ini artinya salah juga. Oke. Di mana 对 nada 4 sehingga punya nada 2. Masih ingat teorinya? 不对 ya, atau 错, salah. Oke. Nah, kalau satu lagi ya, kita ada kosakata ini, 不错. Apa itu 不错? Lumayan, betul. Dan ini cuma bisa artinya lumayan ya, jangan ketukar. Sedangkan kalau dia tidak salah, dia tidak salah. Tidak salah. Atau dia benar ya, cuma mungkin kadang-kadang orang bilang, oh dia nggak salah kok, dia nggak salah. Ya, 没错, 对, 没错. Dari Bu Lilian ya, jadi tidak salah itu adalah 没错. Nah, 没错, 没错. Misalnya contoh ya, 你是老师吗? Contoh gitu ya. Oh, 没错, 没错, gitu ya, tidak salah. Ada orang ngomong gitu ya. Jadi 不错 itu lumayan. Ini sudah paten, teman-teman. Terus 没错 ini juga paten. Jadi jangan ketukar ya. 没错 itu tidak salah atau benar. Ya, tuh. Oke, yang penting jangan ketukar ya. Aduh, 不错, 没错. Jadi mana ya gitu. Yang ingatnya, oh 不错 lumayan. Gitu ya. 差不多 lumayan boleh Pak. Boleh Pak Steven ya. Cuman spellingannya begini. 差不多. Ya, punya karena dijepit boleh nada 4, boleh juga nada 5 ya. 差不多. Artinya kurang lebih. So-so ya, atau mungkin kita bilang lumayan boleh, 差不多 ya. Tapi ada satu kosakata ini karena kebetulan lagi bahas tentang 错 ya, lumayan. 好, ini silakan yang mau screenshot. Halo Ma, sudah? 好。再来是 kita lanjut ya. Tuh, tadi udah. Oke, nomor 6 sampai 10, saya rasa sih artinya teman-teman tidak terlalu masalah ya. Jadi ada papa, mama, cuman spellingannya. Papa, orang juga paham kan? Paham. Ya, tapi sekali lagi karena konteksnya saya mengedukasi dan memang maunya sesuai apa ya, kayak benar-benar pronunciation yang tepatnya, jadi kita bacanya papa ya, mama, ke. Jadi yang kedua itu nada 5 ya. Didi, jie, ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini boleh dengar ulang rekaman ya, itu pastinya bisa ya, karena tadi kalau yang salah begitu ikutin saya langsung bisa. Jadi tandanya semua bisa ya. Oke, 再来 kita lanjut. Cici habis itu 儿子. 儿子 ini adalah anak laki-laki. Atau saya dalam kurung, saya pinjam bahasa Inggris, son. Anaknya kita. Ya, jadi 我的儿子 gitu. 我的儿子. Berarti kita tahu, oh ini anaknya dia ya. Kemarin di hari Jumat kita bahas tentang ini dan saya punya kalimat yang keliru gitu ya. Bagus ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. 儿子itu anak laki-laki. Begitu juga kalau anak perempuan atau anaknya kita sendiri nih, kita bilang, misalnya saya punya 3 orang anak perempuan, berarti 我有3个女儿 ya, 女儿, mulutnya memang harus maju ya supaya nadanya keluar ya, bunyinya keluar. 我有3个女儿 ya, anak perempuan ya. Untuk rekamannya Ibu bisa lihat di new normal ya. Biasanya Pancang akan share untuk rekamannya Bu ya. Nanti link rekamannya Ibu bisa lihat dari kelas. Biasanya Pancang share ya untuk bagikan ke kelas. Oke, baik.
再来是13，对不起，13是口 mulut ya. Jadi口 ini mulut tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau mulut yang kita bilang mulut yang berdiri sendiri itu maksudnya misalnya contoh mulut saya berarti 我的嘴巴 gitu ya. 嘴巴 pa bisa baca 5 bisa baca 1 ya. Aslinya nada 1. 我的嘴巴 berarti mulut saya. Terus kou itu nggak bisa berdiri sendiri, dia jadi apa gitu ya. Tapi memang artinya mulut karena bentuknya kotak ya, berhubungan dengan mulut. Nah, kou ini dia akan gabung sama yang lain. Contohnya tadi yang ditanya sama Ibu Yati ya. Renkou itu jadi penduduk. Mulut-mulut orang yang butuh dikasih makan. Itu namanya renkou ya. Terus kou ini di lesson ini akan jadi kata bilangan ya. Kalau di lesson ini dia akan jadi kata bilangan untuk anggota keluarga. Kenapa saya bahas tentang mulut yang perlu dikasih makan? Supaya teman-teman gampang banget untuk menghafal, oh anggota keluarga. Benar nggak? Bahwa kalau si tulang punggung lagi bahas anggota keluarganya, yang kepikiran pertama sekali adalah apa? Saya bekerja, kalau orang China itu ngomongnya gitu ya, saya bekerja karena ada mulut-mulut yang harus dikasih makan. Itu namanya kou. Ya, semoga membantu teman-teman untuk hafal. Oh, kou mulut. Cuma kata Laoshi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia akan jadi misalnya kata bilangan, atau dia akan jadi gabung sama huruf yang lain, membentuk kosakata yang lain yang berhubungan. Gitu ya. Jadi, kou itu adalah kata bilangan untuk anggota keluarga ya. Nah, renkou, penduduk. Kalau misalnya selain itu ya, si kou itu penggunanya misalnya chukou. Chukou itu adalah ekspor. Ekspor import ya, chukou. Chukou itu ekspor. Keluar dari mulut. Mulut ini pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar ya. Jadi ada gerbangnya lah kita bilang chukou berarti keluar. Kalau gitu import adalah jinkou. Ya, import adalah jinkou, ekspor adalah chukou. Ya, begitu juga kalau teman-teman ke mall, terus ada tulisan merah-merah gitu ya, merah-merah ada huruf, oh kalau dekat China ada huruf Mandarinnya ya. Kalau di sini kita tulisnya merah tapi tulisan alfabet exit gitu ya. Nah, itu juga sama ya, tulisan huruf Mandarinnya chukou. Sama dengan ekspor. Jadi kalau di situ teman-teman lihat, oh mall berarti konteksnya adalah exit door. Ya, tapi kalau dia konteksnya adalah 我是 atau 我们是出口公司 berarti oh perusahaan ekspor gitu ya, 出口公司 tulisan huruf Mandarinnya sama ya, 出口 ya seperti itu ya. Jadi kou itu makanya kayaknya teman-teman udah ketemu beberapa kosakata ya, Laoshi ini sama tapi kenapa dia ada 2 ya, karena si cuepa bisa berdiri sendiri mulut. Tapi kalau kou-nya dia perlu gabung sama yang lain untuk membentuk kosakata. Seperti itu ya. Chu kou. Chu keluar ya. Kou-nya itu yang tadi saya bilang gerbang ya. Silakan di screenshot dulu. 好，时间到了是吧？谢谢 Bu Nani ya, 提醒了sudah bantu ingatin saya. 提醒 itu mengingatkan ya. 好，我们今天到此下课 kita sampai di sini. 我祝大家周末愉快，然后开开心心呀。Saya ucapin have a nice weekend dan happy ya. Oke, 我们下星期见 kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye bye，谢谢大家，再见，谢谢班长。